Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda sehat dimanapun Ananda berada. Kembali lagi dalam mata pelajaran matematika dengan materi luas dan keliling trapesium dan layang-layang bersama Ibu Gezi Afrianti MPD, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Sebelum belajar, Ananda diharapkan berdoa terlebih dahulu. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini yaitu Ananda mampu memahami keliling dan luas persegi panjang, trapesium, jajar genjang, bela ketupat, dan layang-layang. Keliling dan luas trapesium. Kali ini kita akan membahas tentang bangun datar. Ada kombinasi segitiga dan persegi. Bangun apa ya kira-kira? Ya, bangun datar yang akan kita bahas adalah trapesium. Saat jalan-jalan ke pantai, kamu pernah melihat perahu? Perhatikan bentuknya, bagian atas lebih lebar daripada alasnya. Kira-kira bentuknya seperti pada gambar ini. Nah, perahu merupakan contoh benda dengan bentuk trapesium. Lalu, bagaimanakah menentukan luas dan keliling kapal tersebut? Pada materi inilah kita akan membahas materi luas dan keliling trapesium. Langkah-langkah untuk menentukan luas trapesium. Yang pertama, gambarlah dua buah trapesium siku-siku yang kongruen. Langkah kedua, susun kedua trapesium tersebut sehingga berbentuk persegi panjang. Langkah ketiga, ternyata luas trapesium sama dengan luas satu persegi panjang. Yang keempat, T trapesium sama dengan lebar persegi panjang dan jumlah sisi sejajar trapesium sama dengan panjang persegi panjang. Kesimpulannya, luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Maka luas dua trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Luas satu trapesium adalah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Langkah lain dalam menentukan luas daerah trapesium. Gambarlah sebuah trapesium siku-siku dengan satuan ukuran peta, alas, dan tinggi sembarang. Yang kedua, potonglah menurut sisi-sisi trapesium lalu memisahkan dari kertas petak. Yang ketiga, potonglah trapesium menurut garis setelah setengah tinggi trapesium sehingga menjadi dua buah trapesium kecil. Yang keempat, bentuklah kedua potongan tersebut menjadi bentuk persegi panjang. Yang kelima, ternyata luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Lebar persegi panjang sama dengan setengah T trapesium. Dan panjang persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar trapesium. Kesimpulannya, luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar. Maka luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Luas daerah trapesium cara pertama. Langkah-langkahnya adalah gambar sebuah trapesium dengan alas dan tinggi sembarang. Yang kedua, hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Yang ketiga, potong antara sisi sejajar tepat pada setengah tinggi sehingga menjadi dua bangun datar. Yang keempat, bentuklah kedua potongan menjadi jajar genjang.
Jadi tinggi jajar genjang sama dengan 1/2 tinggi trapesium. Yang kelima, trapesium sudah berubah bentuk menjadi jajar genjang. Yang keenam, trapesium sudah berubah bentuk menjadi jajar genjang. Yang ketujuh, sisi A dan sisi B disebut sebagai sepasang sisi sejajar trapesium. Yang kedelapan, sepasang sisi sejajar trapesium sekarang menjadi sisi alas jajar genjang A tambah B, dan setengah tinggi trapesium menjadi tinggi jajaran genjang. Jadi T jajaran genjang tadi adalah 1/2 tinggi trapesium. Yang kesembilan, maka rumus luas trapesium dapat diturunkan dari rumus luas jajar genjang, yaitu luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi, maka luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi A tambah B dikali setengah tinggi, atau luas trapesium sama dengan setengah tinggi dikali A tambah B. Luas daerah trapesium cara kedua. Langkah-langkahnya: pertama, gambar 2 buah trapesium yang kongruen dengan alas dan tinggi sembarang. Yang kedua, hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Yang ketiga, sisi A dan sisi B selanjutnya disebut sebagai sepasang sisi sejajar trapesium. Yang keempat, gabungkan kedua trapesium tersebut sehingga berbentuk jajar genjang. Yang kelima, sisi sejajar trapesium A dan B sekarang bergabung menjadi sisi alas jajar genjang. Yang keenam, masih ingat rumus luas jajar genjang? Dua trapesium tersebut sudah berbentuk jajar genjang. Karena rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, maka luas dua trapesium tersebut adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sehingga luas satu trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jadi luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Setelah kita mengenal trapesium, mari kita mulai mempelajari rumus keliling. Untuk menghitung keliling dari trapesium bukanlah hal yang sulit. Yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan tiap sisi dari trapesium. Sehingga rumus yang kita dapatkan adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, atau A ditambah B ditambah C ditambah D. Contoh pertama, berapa luas dan keliling trapesium di samping? Luas sama dengan AB ditambah CD dikali T per 2. AB-nya adalah 14, CD adalah 8, T adalah 7 per 2. Jadi luas trapesium adalah 77 cm persegi. Keliling AB tambah BC tambah CD tambah AD. Keliling sama dengan 14 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5. Jadi kelilingnya adalah 33 cm. Contoh yang kedua, hitunglah luas dan keliling trapesium di samping. Sisi sejajar A adalah 13 cm, B adalah 8 cm, T adalah 4 cm. Sisi lainnya C sama dengan 7 cm, D adalah 7 cm. Yang ditanya luas dan keliling trapesium.
Menghitung luasnya, L sama dengan A ditambah B dikali T per 2. L sama dengan 13 cm ditambah 8 cm dikali 4 cm per 2. 13 ditambah 8 adalah 21 dikali 4 per 2. 21 dikali 4 adalah 84 cm persegi per 2. Jadi luas trapesium adalah 42 cm persegi. Untuk menghitung keliling dengan rumus A tambah B tambah C tambah D sama dengan 13 cm ditambah 8 cm ditambah 5 cm ditambah 7 cm adalah 33 cm. Jadi luas trapesium adalah 42 cm persegi dan keliling trapesium adalah 33 cm. Keliling dan luas layang-layang. Mungkin Ananda tidak asing dengan benda yang namanya layang-layang atau layangan. Benda tersebut sering dimainkan oleh anak-anak, bahkan orang dewasa pun suka memainkannya. Tahukah Anda berapa minimal panjang tali atau benang yang diperlukan untuk menghubungkan sisi layang-layang? Dan berapa minimal luas kertas yang diperlukan untuk menutup permukaan layang-layang? Nah, itulah digunakan konsep keliling serta luas layang-layang. Untuk menentukan luas daerah layang-layang, kita bisa membuatnya dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, gambar 2 buah layang-layang yang kongruen dengan alas dan tinggi sembarang. Yang kedua, hitung jumlah petak pada layang-layang A tersebut. Yang ketiga, potong layang-layang A menurut kedua garis diagonal. Yang keempat, gabungkan potongan tersebut ke layang-layang B sehingga terbentuk persegi panjang. Yang kelima, dua bangun layang-layang kongruen sudah berubah menjadi satu persegi panjang. Yang keenam, diagonal A layang-layang menjadi sisi panjang persegi panjang dan diagonal B layang-layang menjadi sisi lebar persegi panjang. Yang ketujuh, maka rumus layang-layang dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang karena rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Maka rumus luas dua layang-layang adalah diagonal A dikali diagonal B. Kesimpulannya, jadi rumus luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal A kali diagonal B. Contoh pertama, Nando akan membuat layang-layang. 2 potong bambu yang digunakan Nando berukuran 32 cm dan 24 cm. Berapa luas layang-layang Nando? Yang pertama, diketahui diagonal layang-layang adalah 32 cm dan 24 cm. Yang ditanyakan luas. Nah, untuk mencari luas layang-layang digunakan rumus setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 adalah 32 dan diagonal 2 adalah 24. Setengah dikali 32 dikali 24 adalah 384 cm persegi. Jadi luas layang-layang Nando adalah 384 cm persegi. Contoh yang kedua, Reno memiliki layang-layang dengan panjang diagonal 40 cm dan panjang diagonal 2 adalah 35 cm. Panjang masing-masing sisi pendeknya 30 cm dan panjang masing-masing sisi panjangnya 36 cm.
Tentukan luas dan keliling layang-layang Reno. Diketahui diagonal 1 adalah 46 cm, diagonal 2 adalah 35 cm, dan sisi pendeknya adalah 30 cm. Sisi panjangnya adalah 36 cm. Yang ditanyakan luas dan keliling. Rumus luas adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 adalah 46 dan diagonal 2 adalah 35. Setengah dikali 46 dikali 35 adalah 805 cm persegi. Untuk mencari keliling, kita menggunakan rumus 2 dikali sisi pertama ditambah sisi kedua. 2 dikali sisi pertama adalah 30 dan sisi kedua adalah 36. Jadi 2 dikali 30 ditambah 36 adalah 132 cm. Jadi luas dan keliling layang-layang Reno adalah 805 cm persegi dan 132 cm. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.